Jadi arus 3 pas itu berasal dari sumber listrik ya. Dari sumber listrik dulu teman-teman ya, kita harus paham apa itu sumber listrik ya. Sumber listrik itu ya bisa pembangkit listrik. Zombie apocalypse. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi ya dengan kami. Akan memberikan sedikit lagi ya, satu bab lagi tentang pengetahuan kita. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, khususnya bagi pemula yang pengen belajar paham tentang listrik dan dinamo. Ini saya beritahukan satu ilmu, yaitu mengenal arus 3 pas dan 1 pas ya, arus 1 pas dan 3 pas ini karena ada hubungannya dengan spool, ada hubungannya dengan dinamo ya, dengan motor listrik. Maka kita harus kenal juga apa itu kok 3 pas 1 pas ya. Ini gimana sih, apa sih? Nah, ini kita lihat dari sini, siu, putar langsung. Nah, ada papan tulis, saya akan gambarkan teman-teman. Ini adalah mengenal skema dan cara yang mudah, insya Allah mudah paham ya. Nah, jadi teman-teman ya, karena dalam hal ini teman-teman kita itu ternyata banyak yang minat belajar ya, maka saya akan beritahukan gratis teman-teman, tinggal buka YouTube aja. Kita beritahukan 3 pas. Jadi arus 3 pas itu berasal dari sumber listrik ya. Dari sumber listrik dulu teman-teman ya, kita harus paham apa itu sumber listrik ya. Sumber listrik itu ya bisa pembangkit listrik ya, bisa pembangkit listrik bisa dari PLN, bisa dari dinamo pembangkit yang menghasilkan arus itu 3 pas bisa, 1 pas bisa, itu berasal dari situ. Kita kenalkan dulu ya, kenalan dulu dari listrik kita yang ada di jalur kita ya. Jalan pinggir jalan itu ada listrik ya, begini ya. Wah, nanti ada listrik 3. Ini pertama kenalan begini ya, yang lebih dikenal dengan TM ya. Misalnya ini ya, ini nah, ini tiang listrik. Biar dipaham lagi tak kasih tiang ya, biar paham lagi tak kasih tiang listrik. Ini juga ada sambungan ya. Nah, tiang listrik lagi misalnya. Ini ada 3 kabel besar ini adalah TM ya, transmisi menengah ya. Transmisi menengah, kan ada juga transmisi tegangan tinggi atau tragi ya. Ini TM, transmisi menengah, arus yang sudah diturunkan. Dan arus ini belum bisa dipakai di rumah tangga teman-teman. Ini harus diturunkan lagi karena ini jumlahnya adalah mega volt ya, jutaan volt. Nah, ini listrik ini diturunkan, ini api semua teman-teman ya. Ini api semua, api. Ini api, ini api. Jadi TM di jalan kita itu apinya 3, dan 3-3-nya itu api semua ya. Nah, kita dekatkan lagi. 3-3-nya api semua, nggak ada nolnya, nggak ada masanya, nggak ada. Nah, sekarang di depan rumah kita itu kadang-kadang kita menemukan ada sebuah gardu ya. Gardu ini ada, misalnya ini gardu ya. Ini gardu trafo itu. Trafo. Nah, gardu trafo ya. Gardu trafo yang ada di sudut-sudut jalan di depan rumah kita itu step down teman-teman, artinya menurunkan tegangan. Menurunkan tegangan. Ini ada 3 titik di sini. 3 titik ya. Ini mengambil 3 api dari sini teman-teman. Ini 3 api ini diambil. Nah, 3 api ini diambil. Nah ini ya, ini akan diturunkan, ini akan dibagi ke rumah-rumah penduduk ya teman-teman ya. Ini dari TM tadi,
setelah ini diturunkan, maka ini ada keluar kabel 3 lagi. Keluar kabel 3 lagi. Ini sudah turun teman-teman ya. Ini tadi yang kilowatt apa mega ya, bahkan ini megawatt, mega itu juta, atau lebih tepatnya kalau ini mega kilo, mega volt ya. Voltnya ini enggak karu-karuan besarnya, jutaan ya, jutaan volt. Ini diturunkan, sedangkan kita ini rumah tangga kita atau kebutuhan hari-hari, semua peralatan di yang ada ini membutuhkan arus enggak segitu, enggak mega ya, tapi 220 volt. Sekarang keluar ini api ya, ini api semua teman-teman, api semua ya. Terus dari sini ngambil arde. Ini ada satu kabel yang ditanam di bumi ya, di dalam tanah. Ini tahapan dengan tembaga dalam sekali, itu keluar sini, gabung dia ke sini. Nah, ini jadi nolnya. Nol itu ngambil dari tanah ya teman-teman. Jadi sekarang begini, kabelnya saya ganti. Ini sekarang kabelnya jadi 4 teman-teman, 4 ya, gampangnya beginilah. Ini tadi ground dari bumi ya, ini sekarang udah jadi kabel 4. Yang biasa melintang di bawah itu, melintang di bawah kabel itu, yang undul-undulan itu ya, nah, yang udah melingkar-melingkar itu, ini isinya 4 teman-teman ya, isinya 4. Yang kabel melintang jauh ini isinya 4. Itu terdiri dari ini teman-teman, api 3 ini. Nah, ini api semua, dan ini satu nyusul, ini adalah 0. Nah, bentar teman-teman, ada tamu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang tak balik teman-teman, yang dari bawah ini warnanya tak kasih merah ya, biar mudah membedakan. Nah, begini ya. Jadi yang masuk ke jalan yang udah lipatan apa di kepang 4 itu bersumber dari ini ya, yang sudah diturunkan. Sekarang saya akan berubah posisi gambar ya, tak perbesar. Sampai sini udah paham. Tak perbesar sekarang. Sekarang kabel yang di kepang itu ya, rangkap 4 itu saya bongkar teman-teman. Tak bongkar begini ya. 1, 2, 3. Ini tadi dari sini ya, masih tak gabung lah biar. Nah, ini adalah pas ya, ini adalah 3 api ya, 3 tahap api besar semua ini. Jadi ini sekarang kalau ini tadi jutaan volt, sekarang ini kalau di tester ini dengan ini adalah 380 volt, ini dengan ini juga 380 volt. Nah, 380 volt ya teman-teman. Terus dari tanah tadi nyusul, ini ada satu kabel yang berasal dari bumi nyusul. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ya, ini kabel yang keempat adalah 0. 0 ini dari harga dari bumi, nggak ada hubungannya dengan sini. Tapi sekarang ini api, ini 0. Jadi pas, ini 0. Terus 0 ini apabila ditester dengan hitam ini akan muncul 220 teman-teman ya. Bumi bila ditester dengan api yang keluar dari trafo ini 220 volt. Ini 220 volt juga. Ini dengan ini ya. Sekarang saya ini dengan ini 220, ini dengan ini juga 220. Ini dengan 0 dengan api 220. Nah, ini yang membedakan sekarang. Sudah mulai tahu kan? Api dengan api ditester 380 ya. Api ini dengan ini dites 380 volt, dan 0 dites dengan api 220. 0 dengan api ini sama 220 semua. Sekarang teman-teman ya,
kalau kita dalam rumah tangga kita itu pasang listrik itu paling-paling mengambil ini satu, mengambil yang ini satu. Nah, ini masuk ke meteran KWH. Ya, KWH di rumah kita masuk ke sini ke instalasi rumah ya. Ke instalasi rumah. Udah, ini berarti satu pas. Ini namanya listrik satu pas, atau kebutuhan rumah tangga kita hanya satu pas. Kalau nanti dinamo kita punya dinamo atau kita punya motor listrik ya, terus ini gampangnya ginilah, ini dipasang di sebuah colokan ya, ini sebuah colokan, lubang colokan, ini ngambilnya dari sini. Lubang colokan ini apabila kita punya motor listrik, baik itu mesin cuci, kulkas maupun pompa air, alat-alat pertumbuhan dan lain-lain yang punya colokan yang bisa dipasang begini, berarti dia itu mesin atau motor listrik atau dinamo satu pas ya, satu pas. Ciri-cirinya satu pas apa? Dia tuh pakai kapasitor ya, pakai kapasitor kalau untuk membuat starter. Karena tak push. Ini paham yang satu pas. Ini satu pas ya. Sekarang yang tiga pas itu kita menurunkan api ini tiga-tiganya teman-teman ya. Nah, ini lebih rumit lagi ya kalau bila Anda pengen tahu listrik tiga pas. Ini turun semua teman-teman. Turun semua. Nah, turun semua. Ini masuk ke KWH masing-masing ya. Tak perjauh ya. Ini masuk ini sini. Ini sebelumnya, ini masuk ke KWH, ini masuk ke KWH, ini juga masuk ke KWH. Jadi ini dan ini masing-masing ditemani oleh 0 ya. Ini juga 0, ini ada, ini juga 0 sini nemenin. Nah, jadi ini sekarang ini 220 ya. Ini mungkin nolnya masih belum terpakai. Kalau nanti kita punya macam-macam peralatan yang tiga pas, misalnya motor listrik apapun ya, motor listrik apapun kok tiga pas. Nah, ini asnya misalnya, ini asnya atau kipasnya ya. Ini kok tiga pas tuh begini ya. Ini cirinya tidak memakai kapasitor ya teman-teman. Ini membutuhkan 3 api. Namun 3 pas itu begitu. Dan ini membutuhkan api 3. Ini tadi diambil apinya. Ini diambil apinya. Ini diambil apinya. Menjadilah sebuah misalnya MCB ini mempunyai 2 saklar ya. Mempunyai 2 saklar. Handle. Inilah ya saya gambarkan begitu. Ini nyambung semua ke sini teman-teman. 3 pas itu begini. Jadi ini mesin tidak membutuhkan 0, dia hanya membutuhkan 3 api. Ya. Karena arusnya membutuhkan arus 380 volt. Tahu ya teman-teman? Mudah-mudahan paham ya bedanya 3 pas dan 1 pas. Oke. Saya akhiri di sini ya. Mudah-mudahan yang penanya puas dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.